semuanya? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, kita terlebih dahulu harus berdoa lebih dulu. Tolong ketua kelasnya disiapkan untuk berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Kemarin kita sudah membahas apa? Angklung sebagai budaya Indonesia dalam pertemuan ASEAN itu sudah diakui oleh negara dunia, negara lain, yaitu diakui oleh UNESCO sebagai budaya yang berasal dari Indonesia. Selanjutnya hari ini kita membahas tentang apa? Di PP2 kita membahas batik dan reklame. Masing-masing anak-anakku semuanya sudah punya apa ini seperti contoh batik yang saya bawa seperti ini di rumah? Sudah ada? Sudah punya dalam bentuk apa? Ini seperti ini dalam bentuk apa ini? Kain yang digunakan oleh orang-orang tua kita, nenek-nenek kita ya, memakai seperti ini contohnya. Kemudian kita punya batik, kain batik yang seperti ini. Bisa digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk baju, bisa digunakan untuk gamis, ataupun yang lainnya. Jadi batik ini adalah produk asli dari Indonesia, termasuk keanekaragaman budaya Indonesia. Keanekaragaman budaya Indonesia, dan ini sudah diakui oleh dunia kalau ini adalah asli dari Indonesia. Terus kemudian kita sebagai warga negara Indonesia harus bagaimana punya produk yang sebagus ini? Kita harus bangga. Jadi kita harus menggunakan produk ini untuk kita pakai sendiri. Oke? Kemudian selanjutnya bahasan kita yang kedua adalah apa? Oke, kita belajar untuk reklame. Di sini Bu Enda akan membagikan contoh-contoh reklame. Ya, contoh-contoh reklame. Kemudian silahkan nanti di kelompok kalian dibahas ciri-ciri reklame yang sudah Bu Enda fotokopikan ini, nanti termasuk reklame atau bukan. Kemudian kalian bisa menjelaskan ciri-ciri dan apa saja yang ada di gambar ini, Jadi saya berikan dulu tiap kelompok, kemudian silakan didiskusikan, kemudian disesuaikan dengan apa yang ada di buku. Kalian bisa mengerjakan apa yang ada di dalam buku kalian masing-masing, silakan di bawah bisa membantu mana yang termasuk reklame dan ciri-cirinya, Kita diskusikan masing-masing. Silakan didiskusikan, Sudah semuanya sudah dapat? Semuanya tiap kelompok mendapatkan 4 contohnya, Coba
mendiskusikan lebih dulu beserta teman sekelompok kamu, nggih. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, sudah tahu nggih jawabannya? Sudah tahu apa itu reklame dan semacamnya? Oke, coba sekarang dicoba. Saya kasih pertanyaan, apa itu reklame? Ada yang mewakili dari kelompok untuk menjelaskan reklame itu apa toh? Reklame itu? Oh ya, Diki silakan. Jangan cepat-cepat Dik, dan tolong agak keras biar semuanya teman bisa mendengarkan. Reklame adalah benda atau media yang digunakan Tujuan untuk reklame adalah, coba ulangi lagi semuanya dengarkan baik-baik. Reklame adalah, atau mungkin kelompok yang lainnya ada yang membantu menjawab? Elvira? Reklame adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan informasi. Oke, reklame adalah bisa berupa media yang bisa berupa gambar atau slogan atau kalimat yang bertujuan untuk apa tadi? Menyampaikan informasi. Itu namanya reklame. Sudah paham semuanya apa itu reklame? Nah, contohnya ini yang dibawa oleh Bu Hendra ini apa ini? Buanglah sampah pada tempatnya. Bersih itu sehat. Nah, ini salah satu contoh reklame. Jadi anjuran atau ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya, mengajak seseorang untuk melakukan yang baik. Ini salah satu contoh reklame. Kemudian ada lagi contohnya, belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu. Belajar di waktu besar bagaikan melukis di atas air. Ini termasuk reklame atau bukan? Termasuk reklame karena sebuah media yang digunakan untuk memberikan informasi untuk melakukan apa ini? Belajar. Oke, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan yang kedua? Apa? Apa tujuan dari reklame? Tujuannya apa reklame itu? Untuk ya, tidak. Apa tujuan reklame? Untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Nah, untuk menginformasikan, mengajak dan menganjurkan dan menawarkan produk. Kalau itu untuk pedagang. Tetapi kalau reklame yang seperti tadi sudah saya contohkan berarti mengajak untuk sesuatu yang lebih baik. Oke, kemudian kita lanjutkan yang ketiga. Jenis-jenis reklame itu apa saja? Ya, kamu. Poster, iklan, gambar, spanduk, selebaran, baliho, dan iklan. Jenis-jenis reklame itu bisa berbentuk apa tadi? Poster, kemudian iklan, kemudian apa lagi? Plakat, spanduk, selebaran, dan lain-lain. Termasuk yang ada tulisannya stop corona. Itu apa termasuk reklame? Termasuk karena itu berisi anjuran atau informasi agar kita terhindar dari coronavirus. Nah, tuh. Kalian tadi sudah berdiskusi tentang reklame. Coba sekarang silakan dilihat di buku kalian. Ayo berdiskusi lagi di situ ya. Di situ ada kemasan batik. Kenapa kok batik itu dikemas di dalam wadah yang sebegitu menariknya? Diletakkan di kotak, kemudian ada yang diletakkan di mana itu? Dikemas di mana?
seperti itu, nggih. Nah, diskusinya? Ya. Jadi kenapa kok harus dikemas dengan baik batik kita? Karena batik kita yang sudah terkenal di seluruh penjuru internasional ya, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi sudah diakui oleh dunia kalau batik berasal dari Indonesia, negara kita yang tercinta, mempunyai keanekaragaman. Tetapi walaupun batik kita sudah terkenal seluruh dunia, tetapi kita wajib apa? Menjaganya. Atau dengan cara apa itu? Mengemasnya dengan baik, dikemas di dalam kaleng. Kemudian dengan apa? Dikemas di dalam kotak yang bagus, dikasih tali. Kenapa harus seperti itu? Ada yang bisa membantu menjawab kenapa? Agar menarik dan dapat diekspor ke luar negeri. Oh, teman kamu ada yang menjawab agar batik itu lebih menarik dan dapat diekspor ke luar negeri. Masa kalau diekspor ke luar negeri terus bentuknya seperti ini? Jadi harus dikasih tempat yang bagus, diletakkan di kaleng yang bagus, kemudian dikasih apa namanya? Nama atau produk dari negara mana, kain jenis apa, baru bisa nanti diekspor ke luar negeri. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, jadi kita bisa menyimpulkan pelajaran hari ini apa saja yang bisa kita simpulkan? Kita belajar tentang batik, ya? Batik adalah apa? Budaya atau produk yang berasal dari negara Indonesia dan sudah diakui oleh negara-negara lain di seluruh dunia. Jadi sudah diakui sebagai warisan budaya leluhur Indonesia ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang apa? Reklame. Apa itu reklame? Sebuah apa? Media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan apa? Informasi dan mengajak dan menawarkan produk atau mengajak untuk melakukan sesuatu himbauan yang lebih baik. Kemudian apa jenis-jenis reklame atau contoh-contoh reklame apa saja nih ya? Coba berikan contohnya apa? Apa coba? Poster, apa lagi? Iklan. Kemudian apa lagi? Selebaran, baliho atau contoh seperti ini reklame nggih. Yang sudah di bawah kalian masing-masing di situ ada reklame, ada slogan-slogan yang bagus, ajakan-ajakan yang bagus, oke? Saya kira pelajaran hari ini sudah cukup untuk hari ini. Besok kita lanjutkan lagi untuk pelajaran atau PB yang selanjutnya. Silakan untuk persiapan besok. Jadi nanti ada latihan untuk dikerjakan di rumah ya. Kemudian persiapan untuk PB selanjutnya. Jadi sebelum kita akhiri, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan untuk hari ini ya. Jadi kita insya Allah untuk berjumpa lagi besok ya. Sebelum saya akhiri, Bapak Ketua Kelas silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan.
besok lagi nggih, persiapkan, silakan dikerjakan PR-nya di rumah, yaitu PR apa? Bunda Ceria PP